Provinsi Gorontalo adalah salah satu dari 38 provinsi di wilayah Republik Indonesia yang wilayahnya memanjang dari timur ke barat di bagian utara Pulau Sulawesi. Wilayahnya yang strategis membuat Gorontalo memiliki sumber daya alam yang kaya. Lalu bagaimana strategi Pemprov Gorontalo untuk menarik minat investor berinvestasi di Gorontalo dan sektor apa saja yang akan dikembangkan Pemprov Gorontalo? Kita akan membahasnya bersama PJ Gubernur Gorontalo, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Rudi Salahuddin. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN. Terima kasih juga. Nah, ini Pak, kita bicara Gorontalo ya Pak. Ya. Kalau yang saya ingat tuh Gorontalo salah satu provinsi yang dikenal dengan potensi alamnya. Ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan potensi ekonomi Gorontalo apa saja yang menarik Pak? Ya, jadi potensi ekonomi saat ini masih tetap didominasi oleh sektor pertanian. Ya, sektor pertanian, perikanan. Jadi di pertanian itu kita terkenal dengan provinsi jagung. Jadi jagung kita memang luar biasa. Tahun 2024 kemarin ekspor jagung pun kuota ekspor nasional kita yang menyerap gitu ya untuk kita ekspor ke Filipina gitu ya. Nah selanjutnya ada juga sektor perikanan ya yang didominasi masih sektor perikanan tangkap nih. Jadi perikanan tangkap kita punya tuna yang besar-besar gitu ya. Kita selalu mengekspor itu tiap hari tuna-tuna itu dan beberapa ikan-ikan yang lain juga kita yang bisa kita ekspor ke depan. Nah, selain itu juga kita punya sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata ini luar biasa bisa dikembangkan mulai dari pulau-pulau kecil, lalu ada wisata geopark, ya, termasuk juga wisata hiu paus yang ada saat ini, yang banyak wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara yang datang ke Gorontalo untuk melihat hiu paus ini. Ya Pak Rudi, kalau kita bicara mengenai potensi ekonomi tadi pertanian bahkan jagung diekspor, kemudian juga beberapa komoditas lain. Lalu seperti apa strateginya Pak untuk meningkatkan potensi ini Pak? Ya, jadi sebenarnya yang perlu kita siapkan dari Gorontalo itu adalah bagaimana kita mendorong hilirisasinya. Jadi selama ini kita hanya mengekspor jagung pipil kering gitu ya, tetapi ini yang kita ingin dorong adalah bagaimana industri itu tumbuh di Gorontalo. Nah, selama ini memang belum ada industri misalnya pakan ternak yang berbahan baku jagung ini ada di Gorontalo. Nah, ini yang kita dorong supaya ada industri itu tumbuh. Nah, bagaimana caranya? Kita memberikan insentif, kemudahan, termasuk juga kita menjemput bola untuk pelayanan perizinan dan lain sebagainya. Untuk pembuatan entitas bisnis perusahaan gitu PT, kita juga jemput bola bersama Kumham ke daerah-daerah, ke kabupaten-kabupaten supaya mereka juga bisa mempunyai entitas bisnis yang baik dan juga mereka nantinya bisa tumbuh menjadi perusahaan yang bisa naik kelas. Dengan begitu banyak rencana strategi untuk meningkatkan hilirisasi, potensi, lalu sejauh ini bagaimana Pak untuk mendapatkan investor Pak, terutama meningkatkan potensi ekonomi di Gorontalo Pak? Ya, ini yang harus, jadi investor itu kan biasanya TTI ya, dari tourism, trade, investment. Selalu sekuensinya seperti itu. Jadi mereka akan berwisata dulu di daerah tersebut. Mereka senang, mereka akan coba dengan trading gitu ya, berdagang. Mereka akan senang dengan berdagang, mereka pasti akan invest gitu loh. Nah, ini yang kita dorong sekarang ini baru kita pada tahapan sampai ke trade gitu ya. Nah, investmentnya ini yang harus kita dorong bagaimana caranya supaya orang-orang yang sudah berdagang lama ini bisa nanti terus berinvestasi di sini. Nah, kita masih banyak membutuhkan investasi, misalnya di kawasan industri. Gorontalo ini sampai saat ini 24 tahun menjadi provinsi, belum ada kawasan industri yang terintegrasi. Nah, ini yang akan kita dorong untuk menciptakan kawasan industri, baik itu untuk industri hilirisasi maupun juga untuk industri pertanian dan perikanan yang lain. Berarti perlu ada iklim ekonomi yang baik sehingga bisa meningkatkan investasi Betul. Pak. Nah tadi Bapak katakan perlu ada kawasan industri yang mendukung. Lalu seperti apa Pak menciptakan iklim berinvestasi yang baik sehingga mengundang investor untuk berinvestasi? Ya, pertama
jaminan keamanan dari pemerintah ya. Lalu masyarakat yang kondusif gitu ya untuk investasi. Ini kan kita investasi itu kan jangka panjang sehingga jaminan keamanan untuk mereka berinvestasi ini juga dibutuhkan oleh para investor. Nah, oleh sebab itu kita ingin supaya mindset masyarakat bahwa investasi itu nantinya akan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan ekonomi masyarakat, ini juga harus kita dorong terus gitu loh. Nah, kedua ya tadi kemudahan perizinan dan lain sebagainya, insentif yang diberikan oleh pemerintah, misalnya sarana prasarana yang juga disediakan oleh pemerintah ini diperlukan untuk investor sehingga nantinya misalnya mereka ingin mengirim hasil industrinya mereka untuk ke pelabuhan atau melalui udara, ini aksesibilitasnya bisa terjangkau. Bapak tadi katakan 24 tahun Gorontalo berdiri, pasti banyak sekali tantangan ya, terutama bagaimana meningkatkan investasi. Apa saja Pak challenge-nya nih yang dihadapi Gorontalo? Ya, tantangan saat ini adalah dominasi PDRB kita itu masih didominasi sektor pertanian. Ya, kita ketahui sektor pertanian kita kan di Indonesia masih produktivitasnya masih sangat rendah gitu ya. Nah, nilai tukar petani juga masih kecil. Nah, ini yang mungkin perlu kita perbaiki gitu ya. SDM kita juga harus kita tingkatkan produktivitasnya. Dominasi sektor pertanian ini SDM-nya itu yang bekerja rata-rata SDM yang mungkin lulus SD atau bahkan tidak lulus SD dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi challenge dari pemerintah supaya bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk bisa meningkatkan atau memajukan perekonomian yang ada di Gorontalo. Iya, Bapak tadi katakan salah satu potensi utamanya adalah pertanian, challenge-nya adalah bagaimana meningkatkan hasil bumi tadi dengan SDM dan juga infrastruktur ya Pak ya, dan juga tadi kawasan industri. Lalu ada potensi lain apa saja Pak yang menarik yang bisa dieksplor dan dikembangkan lagi? Ya, sebenarnya kalau untuk quick wins sih sebenarnya dengan potensi yang sudah ada di sana ya pariwisata gitu ya. Geopark gitu kan, lalu misalnya sekarang hiu paus itu kan sesuatu yang bisa kita kembangkan dengan cepat gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita tingkatkan bekerja sama dengan baik dari kementerian lembaga untuk sama-sama memajukan pariwisata hiu paus yang ada di Gorontalo. Nah, sebelum nanti kita membahas hiu paus, pariwisata ini salah satu mungkin yang memang bisa terus dikembangkan karena alam Gorontalo yang cantik, kemudian juga potensi pariwisata yang bisa mendatangkan minat wisatawan. Sejauh ini kendalanya apa saja Pak dan bagaimana sudah yang dilakukan oleh Pemprov Gorontalo untuk meningkatkan potensi ini Pak? Ya, selama ini kendalanya adalah akses. Jadi banyak sekali pulau-pulau misalnya atau wisata-wisata geopark yang memang belum ada akses atau sarana prasarana pendukungnya gitu ya. Jadi ini yang masih menjadi kendala sehingga itu perlu ada investasi baik dari pemerintah maupun juga dari pihak swasta untuk sama-sama mengembangkan itu gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kedua, tiket, Mbak. Harga tiket ini kan kita tahu masih sangat mahal gitu ya. Jadi dari Jakarta ke Gorontalo itu orang masih harus mikir 2 kali gitu untuk datang ke Gorontalo, kecuali kalau dia bisnis trip. Kalau dia untuk leisure biasanya mereka mikir harga tiketnya kemahalan. Ini juga menjadi challenge bagi kita untuk bagaimana kita menurunkan harga tiket ini gitu. Lalu yang ketiga perhotelan dan lain sebagainya ini juga sarana pendukung masih sangat minim di Gorontalo. Nah, ini kita juga perlu investasi dari swasta untuk mengembangkan ini untuk Bapak bisa membangun hotel sebagai sarana untuk menginap para wisatawan. Dengan kompleksitasnya permasalahan, terutama ketika Bapak dan Pemprov Gorontalo ingin meningkatkan sektor pariwisata yang begitu sebenarnya sangat potensial, sejauh ini strateginya apa Pak yang sudah dilakukan Pak? Ya, kan kapasitas fiskal Gorontalo ini kecil ya. Kita termasuk di fiskal rendah untuk provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jadi masih tergantung sebagian besar APBD kita dari transfer pusat gitu ya. Nah, ini yang harus kita dorong adalah bagaimana kita bisa
bekerja sama dengan pihak swasta. Jadi menarik investasi dari swasta atau kalau perlu public private partnership gitu. Jadi ada KPBU, proyek-proyek KPBU untuk kita bisa sama-sama membangun sarana prasarana. Baik Pak Rudi, saya penasaran pariwisata apa saja yang bisa ditingkatkan di Gorontalo, dan tadi ada hiu paus, salah satu magnet wisatawan untuk berkunjung ke kota Gorontalo dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, dialog mengenai strategi Pemprov Gorontalo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama saya PJ Gubernur Gorontalo Bapak Muhammad Rudi Salahuddin. Pak Rudi tadi menarik ngomongin pariwisata. Saya pribadi ke Gorontalo mungkin udah 5 tahun lalu ya. Tumbelo Tohe itu ya biasanya menjelang Idul Fitri. Rame itu. Nah, ini yang menarik adalah bicara mengenai hiu paus dan juga potensi alam yang jadi magnet wisatawan. Bapak bisa ceritakan Pak? Ya, jadi memang alamnya sangat bagus ya. Gorontalo itu bisa dijual gitu ya untuk pariwisata. Mulai dari pulau-pulau kecil itu kan sangat banyak gitu yang butuh didatangi oleh wisatawan dengan pantai-pantai yang pasir putih dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ya hiu paus. Hiu paus ini sangat dekat dari kota Gorontalo. Jadi kalau wisatawan datang ke Gorontalo kalau tidak melihat hiu paus, ini sangat sayang gitu ya. Karena itu hanya jarak paling 15 menit, 20 menit bisa sampai ke tempat hiu paus. Nah, ini sangat luar biasa karena tidak ada di Indonesia di tempat lain yang bisa sedekat itu. Hiu pausnya bisa mendekat ke pantai. Nah, ini yang menjadi daya tarik dan akhirnya itu oleh masyarakat sekitar, ada kelompok sadar wisata di sana yang melihat ini sebagai peluang pariwisata yang baik gitu untuk mendatangkan penghasilan. Nah, mereka membuat semacam clear glass gitu untuk foto-foto, lalu juga untuk diving bisa free dive, bisa diving scuba diving bersama hiu paus dan lain sebagainya. Ini yang saat ini kita eksplor gitu di sana. Selain dengan wisata-wisata lain, kita juga sedang mengeksplor juga wisata sport tourism gitu ya. Kita bikin event-event untuk olahraga yang digabungkan dengan mereka bisa berkunjung dengan wisata di Gorontalo. Iya, menarik sekali kalau dilihat di belakang ini adalah hiu paus dan aktivitas wisatawan ya Pak, yang bisa secara dekat berinteraksi. Lalu sejauh ini Bapak mungkin bisa ceritakan populasinya berapa banyak, apakah setiap wisatawan bisa datang setiap saat untuk berinteraksi dan bertemu Pak? Iya, jadi setiap wisatawan sebenarnya bisa dan dia bisa langsung melihat ke hiu paus itu. Tiap hari biasanya ada, kecuali mereka kalau misalnya ada yang akan attack mereka. Misalnya ada paus orca yang datang, mereka biasanya menghilang dulu 1 minggu, berapa hari atau 2 minggu, nanti mereka akan kembali. Nah, mereka sebenarnya udah ada deteksinya, udah pakai chip, sehingga mereka terdetek berada di mana, tapi mereka tidak bisa dipanggil. Jadi itu secara alami mereka akan datang. Jadi terkadang mereka datang 1, terkadang 2, ada 3 dan lain sebagainya. Dan yang ada di Teluk Tomini itu, yang ada di Gorontalo itu biasanya hiu paus yang masih anak dan remaja gitu. Jadi mereka akan nanti kalau udah dewasa akan kawin koloni, secara koloni mereka akan bermigrasi gitu loh. Nah, kembali lagi nanti yang anak sampai remaja mereka kembali lagi ke Teluk Tomini untuk sampai dengan dewasa di sana. Nah, itu bisa dilihat tiap hari. Bahkan mau dari perahu biasa bisa, dari clear glass bisa, mau scuba diving bisa, mau free dive juga bisa gitu. Nah, itu yang menjadi daya tariknya adalah bisa sedekat itu dengan manusia. Nah, mereka juga tidak memangsa manusia gitu ya, karena hiu paus itu kan makannya plankton gitu. Jadi mereka cukup jinak, tapi kita tidak boleh menyentuh gitu. Takutnya ada bakteri-bakteri yang menempel di kita yang membahayakan untuk tubuh manusia. Nah, ini yang
selalu kita ingatkan kepada wisatawan boleh foto dan lain sebagainya, tetapi tidak boleh menyentuh si hiu pausnya itu. Nah, ini yang menarik sekali mengenai alam keindahannya, terutama tadi adalah hiu paus. Strategi apa Pak yang dilakukan? Mengingat tadi di awal perbincangan Bapak katakan harga tiket pesawatnya mahal, kemudian juga akomodasi, kemudian infrastruktur. Apa yang dilakukan Pak? Ya, biasanya kita mengundang influencer ya kan untuk kita dorong supaya masyarakat juga dari mulut ke mulut bisa mengenal ada wisata hiu paus, dan akhirnya mereka berminat untuk datang ke Gorontalo. Jadi banyak teman-teman saya pun dari Jakarta juga melihat, wah, worth it gitu loh untuk melihat hiu paus dengan tiket pesawat yang mungkin tidak murah untuk sebagian orang gitu ya, tetapi dengan melihat keindahan alam hiu paus, melihat keindahan alam geopark yang ada di Gorontalo, pulau-pulau dan lain sebagainya, untuk wisata outdoor luar biasa gitu. Jadi ini ya, termasuk scuba diving. Scuba diving itu kita di Gorontalo itu punya yang namanya spons Salvador Dali. Jadi Salvador Dali itu hanya ada di beberapa tempat di Indonesia yang masih terjaga gitu, yang spons raksasa itu. Nah ini yang di Gorontalo itu termasuk salah satu yang memiliki banyak Salvador Dali. Dan ini menjadi minat dari wisatawan, khususnya scuba divers, untuk menyelam di Gorontalo. Pak Rudi, dengan kecantikan biota laut dan juga potensi karang tadi ya, Salvador Dali yang menjadi salah satu magnet daya tarik wisatawan. Sejauh ini sudah kerjasama internasional Pak, mungkin kayak event khusus atau beberapa I.O. internasional seperti Ya, itu? sebenarnya kita kemarin mengundang beberapa travel agent dari luar, dari Indonesia untuk datang ke sini, untuk disponsori oleh Kementerian Pariwisata untuk memasarkan. Jadi kita ingin supaya bukan hanya dari kita yang memasarkan, tetapi juga dari wartawan-wartawan nasional ikut memasarkan potensi hiu laut dan diving yang ada di Gorontalo. Nah ini kami rasa cukup efektif gitu ya, sehingga kita ingin memperluas lagi. Mungkin di tahun ini kita akan coba dari mancanegara, dari negara yang dekat-dekat yang punya ketertarikan dengan Gorontalo, itu bisa kita lakukan hal sedemikian. Sejauh ini bagaimana Pak minat investasi pariwisata di Gorontalo Pak? Ya, ada beberapa pulau yang sudah ada investornya dari Jerman dan lain sebagainya. Ini kita berharap juga nantinya ada beberapa pulau lagi yang bisa kita dorong dikelola oleh investor-investor untuk dikembangkan, sehingga ada konsep yang jelas gitu loh untuk mengembangkan pariwisata di Gorontalo. Bapak tadi utarakan ada pulau-pulau yang menarik juga untuk dieksplor. Apa saja mungkin bisa Bapak ceritakan, dan potensinya apa saja nih Pak? Ya, ada beberapa pulau, misalnya Pulau Saronde yang saat ini jadi itu sangat sulit untuk kita menginap karena selalu sold out gitu ya. Jadi banyak sudah booking dari jauh-jauh hari untuk menginap di Pulau Saronde ini yang ada di Gorontalo Utara, dan ada pulau-pulau lain yang sebenarnya bisa hanya datang ke situ atau bisa menginap. Kita membuat resort, ada beberapa investor yang sudah membuat resort di sana. Nah, ini yang biasanya mereka bukan hanya menginap, tetapi juga mereka melakukan diving di situ. Nah, ini yang kita kembangkan terus beberapa pulau-pulau untuk bisa diinvestasikan, ada pengelolaannya, sehingga nantinya bisa menarik lebih banyak wisatawan. Nah, target di 2025 atau jangka pendek seperti apa Pak, terutama untuk sektor pariwisata, pengembangan alam, dan juga pulau-pulau tadi menjadi salah satu aspek? Ya, paling tidak kita harus membuat event tahunan yang bisa mengenalkan lebih banyak lagi potensi yang ada di Gorontalo. Jadi saat ini kita baru ada festival Karawo yang ada tiap tahun. Nah, ini yang harus kita kembangkan lagi dengan sport tourism, dengan misalnya nanti ada diving yang kita bikin tiap tahun, atau ada lomba-lomba apa lagi yang kita bikin tiap tahun, sehingga nantinya dengan event tahunan ini orang akan
akan tergerak untuk dan terbiasa untuk setiap tahunnya. Jadi kan kalau event ini tahunan kan orang udah pasti circle the calendarnya untuk mereka datang ke Gorontalo. Nah terakhir Pak, ajakan mungkin buat para peminat wisata, kemudian investasi agar datang ke Gorontalo, terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, biasanya orang belum mengenal mengenal jauh Gorontalo ya. Jadi mungkin bisa di Google dulu Gorontalo seperti apa dan potensinya seperti apa. Nah, kita juga punya Instagram pemerintah provinsi, lalu juga teman-teman komunitas-komunitas diving, komunitas-komunitas pariwisata, itu udah ada Instagram dan sosial media yang lain yang bisa dieksplor gitu ya, sehingga nantinya mereka berminat untuk datang ke Gorontalo. Jadi banyak sekali, memang saat ini kita banyak masih tergantung dari bisnis trip gitu ya. Orang melakukan bisnis sekaligus bisa berwisata. Tetapi untuk yang leisure, yang kita ingin supaya spending mereka kan lebih banyak, length of stay-nya mereka lebih panjang, spending pengeluarannya lebih panjang, sehingga UKM kita nantinya bisa tumbuh juga di sana. Nah ini yang kita inginkan dari mulut ke mulut, lalu pariwisata melalui Kementerian Pariwisata juga kita bekerja sama, melalui travel agent, wartawan-wartawan, jadi semua pihak kita ajak kolaborasi. Wah, mudah-mudahan segera tercapai dari sektor pariwisata yang merupakan salah satu potensi ekonomi selain pertanian dari Gorontalo bisa menjadi magnet untuk mendatangkan wisatawan dan juga investasi di Gorontalo, Amin. Bapak Rudi. Terima kasih. Pak, terima kasih untuk perbincangannya. Sayang sekali waktunya sedikit. Mudah-mudahan saya bisa jalan-jalan ke Gorontalo. Ditunggu. Ya, terima kasih Bapak. Ya, demikian dialog mengenai strategi Pemprov Gorontalo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bersama PJ Gubernur Gorontalo, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Rudi Salahuddin. Saya Yudi Yudawan. Sampai jumpa.